Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aditya Fadil Eka Putra dengan NIM 2802563784. Saat ini saya bekerja di sebuah perusahaan otomotif dan di bagian after sales service. Domisili saya pada saat ini tinggal di Jakarta Timur. Di video kali ini saya akan menjelaskan cara membuat data model di Excel. Pertama di sini kita akan membuat model data dengan cara import data. Kita buka dulu blank workbook-nya, kemudian kita masuk ke data, lalu get data from file dan from Excel workbook. Sebelumnya kita di sini sudah mendownload dataset yang untuk contoh ya. Kita pilih order dan import. Selanjutnya kita pilih sheet 1, sudah terlihat. Kita pilih load 2. Kemudian di window baru ini kita pilih only create connection dan centang add this data to data model. Oke. Sudah berjalan satu query, kita tambahkan lagi data yang kedua, yaitu data produk. Kita pilih produk, import dengan cara yang sama. Kemudian kita pilih sheet 1 dan pilih load to. Kemudian kita pilih only create connection dan centang add this data to the data model. Oke. Nah, di sini sudah ada dua data query ya yang telah berjalan. Kemudian di sini kita akan membuat relationship di antara dua data tersebut. Kita klik data model, kemudian pilih relationship. Kita buat baru, new, lalu yang table ini kita pilih yang data model table sheet 1 dan yang relatable-nya kita pilih data model table sheet 1 2. Dengan kolom di sini kita pilih yang product ID. Lalu kita akan klik OK. Nah, kita close. Di sini sudah terdapat connection atau relationship di antara dua data tersebut. Selanjutnya kita akan membuat pivot table dengan cara klik insert, kemudian pivot table from data model. Nah, klik OK. Nah, di sheet 1 ini kita pilih yang quantity sebagai contoh dan sheet 1 2 ini kita pilih product name. Sebenarnya nah, ini sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Di sini sudah akan terlihat pivot table-nya antara product name dan kuantitas dari produk tersebut. Selanjutnya, di sini kita akan membuat data model dengan menggunakan Power Query. Pertama kita siapkan dulu dataset sebagai sampel. Kemudian kita buat tabel terlebih dahulu untuk tabel customer ID ya dengan cara klik Ctrl T, kemudian centang my table headers dan klik OK. Lalu ubah namanya dengan nama customer PQ. Klik enter, lakukan hal yang sama untuk tabel purchase transaction. Kita buat tabelnya dulu dengan Ctrl T, klik OK, kemudian ubah namanya dengan jadi purchase PQ. Oke. Lalu di sini kita akan mengaktifkan kedua tabel ini dengan cara pertama-tama dulu kita aktifkan tabel customer ID. Kita klik data, kemudian pilih from table atau range. Kemudian di sini kita membuka window baru, kita pilih close and load to. Nah, kita pilih only create connection dan centang add this data to the data model. Klik OK. Satu query telah sedang berjalan, kita buat untuk tabel yang purchase. Lakukan dengan cara yang sama, klik data, kemudian from table auto range, kita pilih close and load to, kemudian kita pilih only create connection dan centang add this data to the data model. Klik OK. Selanjutnya, di sini kita akan membuat relationship ya di antara dua tabel ini dengan cara
Sama di data juga, kemudian kita pilih data model dan manage data model. Nah, di sini kita pilih yang diagram view, kemudian untuk membuat relationship-nya kita klik design dan create relationship. Dan di sini pilih yang purchase PQ. Klik OK. Di sini sudah kita lihat terdapat connection di antara dua tabel ini ya. Selanjutnya adalah kita membuat power pivotnya dengan cara kita masuk ke insert, kemudian pivot table dan from data model. Kita pilih di new worksheet ya, klik OK. Nah, di sini power pivot yang sudah ada, kita pilih dulu data yang ingin ditampilkan. Kita tampilkan customer name dan purchase. Dan inilah power pivotnya telah tampil nama customer dan jumlah pembayarannya. Selanjutnya di sini kita akan membuat data model dengan cara langsung menggunakan Power Pivot. Sebelumnya kita menggunakan dataset yang telah kita pakai sebelumnya, namun dengan nama tabel yang berbeda ya. Kita udah ubah jadi Customer PP dan Purchase PP. Oke. Di sini kita masuk dulu ke Power Pivot, kemudian memasukkan tabel tersebut ke data model. Add to the data model. Oke, sudah ada. Lakukan hal yang sama untuk tabel purchase. Klik add to the data model. Ya, di sini sudah ada ya customer PP dan purchase PP. Selanjutnya kita masuk ke diagram view. Ini terdapat dua tabel yang belum saling terhubung. Kita buat relationship-nya dengan klik design dan klik relationship. Ini kita ubah dulu customer PP dan yang ini juga ke purchase PP. Kita hubungkan. Klik OK. Oke, kedua tabel di sini sudah saling terhubung. Kemudian kita buat power pivotnya ya dengan insert pivot table from data model and new worksheet. Ya, kita di sini menggunakan dataset yang dari customer PP dengan klik customer name dan purchase. Dan inilah power pivotnya. Ya, di sini kita akan membuat pivot chart dari pivot table yang kita buat sebelumnya. Pertama-tama kita masuk ke insert, kemudian klik pivot chart, dan pilih jenis chart yang kita inginkan. Sebagai contoh ini yang kita pilih, klik OK. Dan inilah visualisasi dari pivot table yang kita buat sebelumnya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.